Pemerintah melalui instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto memulai langkah besar dalam sejarah pemberdayaan ekonomi pedesaan. Melalui program Koperasi Desa Merah Putih, ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa dan juga pemerintah menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi di seluruh pelosok tanah air. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Petang Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Selamat petang Pak Budi. Selamat petang. Dengan Zeva di sini Pak Budi. Pak Zeva, selamat petang. Baik, Pak Budi mungkin bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dari target terbentuk 80.000 sudah berapa persisnya mungkin yang sudah terbentuk? Terima kasih Mbak. Jadi per ini jam 18.15 sudah 74.746 koperasi desa Merah Putih sudah terbentuk. Dan ini melalui musyawarah desa atau kelurahan khusus. Jadi sudah hampir 90% lebih. Jadi kita berharap di hari Minggu nanti itu 80.000 besok akan bisa segera kita selesaikan. Dari pantauan kami memang antusiasme masyarakat, warga sangat luar biasa. Sangat antusias dalam pembentukan dan harapan mereka terhadap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Begitu Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi begitu Pak terhadap pemirsa apa sebenarnya agenda atau tujuan dari pembentukan koperasi desa Merah Putih ini, apalagi kan sudah ada unit serupa seperti KSP, BUMDes. Nah kemudian apa bedanya koperasi desa Merah Putih ini dengan unit-unit seperti yang tadi sudah saya sebutkan Pak? Yang pasti koperasi desa Merah Putih ini berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat atau warga desa kelurahan di seluruh Indonesia ini bisa memperoleh kepastian dan harga-harga komoditas strategis khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, khususnya lagi yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat ini bisa dieksekusi, bisa disediakan dengan harga yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Khususnya adalah barang-barang yang setiap hari sangat diperlukan, misalnya beras, LPG, sembako, dan sebagainya. Nah, karena itu gagasan pembentukan Kopes Merah Putih ini adalah berangkat dari bagaimana masyarakat desa khususnya ini bisa meningkat kesejahteraannya, terutama dalam hal karena selama ini rantai distribusinya terlalu panjang, sehingga harga-harga yang diperoleh warga desa atau yang harus dikeluarkan warga desa untuk mendapatkan bahan-bahan pokok itu menjadi sangat mahal. Karena itulah, dengan kata lain, singkat kata adalah bahwa warga atau masyarakat ini tidak mendapatkan harga yang wajar dari barang-barang yang disubsidi oleh negara. Begitu loh, seperti pupuk bersubsidi, LPG dan sebagainya. Gitu Mbak. Oke, tapi kan Pak, tadi seperti yang sudah saya sebutkan ada KSP nih Pak, Koperasi Simpan Pinjam, lalu juga ada BUMDes. Apakah konsepnya ini sama atau ada perbedaan? Dan ketika Koperasi Desa Merah Putih ini sudah secara resmi beroperasi, apakah kehadiran dari KSP dan BUMDes ini akan tergantikan dengan Kopdes Merah Putih atau justru bisa saling bersinergi Pak? Begini, yang pasti saling bersinergi. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini memang akan bersinergi dengan semua ekosistem ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Jadi Kopdes dan Kelurahan Merah Putih ini jangan dianggap sebagai pesaing, jangan dianggap sebagai kompetitor, tetapi justru bekerja sama untuk sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, begitu. Terutama dengan BUMDes. BUMDes itu kan badan usaha milik desa, yang pemiliknya adalah pemerintah desa. Sementara Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi atau lembaga ekonomi yang
yang pemiliknya adalah warga atau masyarakat atau rakyat desa itu sendiri. Jadi memang secara prinsip Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan amanat konstitusi kita, terutama bagaimana lembaga ekonomi yang kuat di desa yang dimiliki oleh banyak pihak, khususnya Koperasi Desa Merah Putih ini. Begitu, Mbak. Baik, berarti kata kunci di sini adalah sinergi ya Pak ya, saling bersinergi. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian tidak menggantikan adanya unit-unit serupa seperti BUMDes ataupun juga Koperasi Simpan Pinjam. Betul. Tadi Pak Budi sempat juga mengatakan bahwa tujuan besar agenda pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah memperkuat ekonomi desa dan juga kelurahan, lalu juga mewujudkan pemerataan ekonomi hingga ke pelosok tanah air. Nah, seperti apa implementasinya, Pak, sehingga bisa mewujudkan harapan-harapan tadi itu, Pak? Jadi, gerakan ekonomi atau pergerakan ekonomi ini harus dimulai dari bawah. Dan gagasan Pak Presiden Prabowo mengenai Kopdeskel Merah Putih ini berangkat dari pemikiran jika ekonomi itu bergerakkan dari bawah, maka akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional. Seperti kita ketahui, menurut angka-angka dan data yang ada, perekonomian desa itu hanya menyumbang 14% dari perekonomian nasional. Perekonomian kota 86% sisanya. Ini kan bentuk ketidakadilan ekonomi. Struktur bangunan ekonomi ini mensyaratkan atau memperlihatkan ketidakadilan. Karena itu, ekonomi desa harus bertumbuh dan bergerak lebih cepat, sehingga distribusi keadilan ini bisa kita wujudkan bersama. Karena desa ini bukan sumber kemiskinan. Desa ini harus menjadi sumber kekuatan masyarakat, negara. Karena hampir di seluruh banyak negara di dunia itu desa jadi, orang-orang desa itu makmur gitu. Sehingga keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini selain bisa mendukung kemajuan desa, mewujudkan kemajuan desa, mengentaskan kemiskinan ekstrim, dan juga bagaimana distribusi keadilan bisa kita wujudkan, terutama untuk warga desa. Kan tidak adil, Mbak, warga desa yang pendapatannya terbatas suruh membeli harga yang sama dengan orang-orang atau masyarakat yang mampu, padahal barang-barang itu sudah disubsidi oleh negara. Ini kan menurut hemat kami, ini adalah praktek-praktek ekonomi yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Karena itulah program Koperasi Merah Putih ini juga alat perjuangan ekonomi desa dan juga alat bagi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bisa jadi Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional begitu ya, Pak? Ya, karena prinsipnya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah organisasi atau lembaga usaha ekonomi di level akar rumput yang dimiliki, pemiliknya adalah warga itu sendiri, rakyat itu sendiri, begitu loh. Tapi Pak Budi, kalau kita berbicara mengenai ingin mewujudkan Koperasi Desa Merah Putih hingga sampai ke pelosok tanah air dan juga mewujudkan pemerataan ekonomi hingga sampai ke desa. Namun pertanyaannya, apakah infrastruktur sarana prasarana di desa dan juga SDM-nya ini sudah mendukung untuk bisa kemudian bersama-sama bersinergi dalam Koperasi Desa Merah Putih ini mewujudkan seperti apa yang menjadi harapan besar pemerintah? Kita menyadari bahwa sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat desa ini beragam. Tidak semua desa memiliki SDM yang merata. Begitu juga potensi ekonomi atau skala ekonomi tiap desa juga pasti berbeda-beda. Tetapi keterbatasan itu tidak membuat kita menghentikan langkah untuk pembangunan dan penggerakan Koperasi Desa Merah Putih ini. Tentu pembelajaran, pendidikan, edukasi, transfer of knowledge dan sebagainya itu terus menerus kita lakukan. Karena membayangkan desa-desa di Pulau Jawa dengan desa-desa di luar Pulau Jawa tentu sumber daya manusianya sangat berbeda. Nah, karena itulah saya selalu mengatakan bahwa mengajari orang berkoperasi mungkin perlu 6 bulan, 1 tahun. Tetapi mengajarkan masyarakat Indonesia untuk berwirausaha, berbisnis, tentu sebuah proses panjang. Karena seperti kita tahu, bangsa ini, negara ini lebih banyak sebagai
bangsa pekerja, bukan wirausahawan atau entrepreneur. Karena itu kita berharap dengan keberadaan program Kopdeskel Merah Putih ini juga bisa menumbuhkan kewirausahaan di desa, yang utamanya adalah bagaimana seluruh potensi dan hal-hal yang bisa ditingkatkan potensinya itu bisa dimaksimalisasi oleh seluruh masyarakat desa. Oke. Karena saya selalu yakin tidak ada desa miskin di Indonesia, tetapi yang ada adalah desa yang belum menemukan potensi. Begitu, Mbak. Oke, berarti pemerintah di sini mempertegas bahwa akan memberikan pembinaan juga terhadap para SDM-SDM yang terlibat dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ya Pak, sehingga kemudian bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah. Yang menarik lagi di sini, Pak Budi, anggaran setiap unit koperasi Desa Merah Putih ini mencapai 3 miliar rupiah. Nah, bagaimana kemudian pengawasan dari pemerintah pusat agar anggaran ini bisa direalisasikan dengan baik, Pak? Begini, anggaran itu bersifat pinjaman atau plafon pinjaman yang harus dikembalikan oleh para pengelola koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi problematika masyarakat di desa ini adalah 1, akses permodalan, 2, akses pemasaran, dan 3 adalah bagaimana potensi-potensi yang dimiliki oleh seluruh desa itu bisa dimaksimalisasi. Nah, karena itu akses permodalan itu menjadi penting karena literasi keuangan dan inklusi keuangan ini akan berjalan dengan baik. Karena kita tahu warga desa ini banyak sebagian besar juga terjerat pada praktek-praktek rentenir, tengkulak, dan juga pinjaman online, khususnya pinjol-pinjol ilegal. Yang ini juga akan dipatahkan, dipangkas, dihilangkan oleh keberadaan program Kopdes Merah Putih ini. Karena Kopdes Merah Putih memang berdiri untuk memberantas rentenir, tengkulak, dan pinjol-pinjol ilegal yang menyengsarakan rakyat. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak Budi, terakhir. Rencananya kan memang Koperasi Desa Merah Putih ini akan secara resmi diluncurkan pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Pak Budi Ari sendiri optimis nggak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih sesuai yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto bisa diluncurkan atau diresmikan pada Hari Koperasi Nasional, Pak? Jadi gini, di dalam program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini ada 3 tahapan yang kita lakukan. Tahapan pertamanya adalah tahapan pembentukan dalam pengertian aspek legalitasnya. Yang tadi saya sampaikan katakan sudah mendekati 75.000, yang mungkin besok sudah akan mencapai 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terbentuk legalitasnya di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, kabupaten, kota, di seluruh Indonesia. Nah, tahap kedua atau fase kedua adalah pembangunan dan pengoperasian Kopdeskel Merah Putih, di mana membangunnya, mendevelopnya. Kita sadar bahwa ini nggak bisa gerasa-gerusu, nggak bisa tergesa-gesa. Karena itu kita sedang mempersiapkan mock-up, piloting, percontohan untuk beberapa Kopdes di berbagai wilayah. Karena kita ingin mendapatkan model bisnis yang tepat, khususnya untuk berbagai keberagaman yang ada di desa-desa yang ada di Indonesia. Karena kita tahu, desa sawit berbeda, desa penghasil beras berbeda, desa penghasil kopi berbeda, desa penghasil rumput laut beda, desa penghasil perikanan atau nelayan beda lagi. Nah, karena itu kita harus melakukan pembangunan ini dengan cara bertahap, tidak terburu-buru, jadi asal jadi, tidak. Karena ini program harus sukses. Karena ini adalah pertaruhan nasib rakyat. Nah, fase yang ketiga atau tahap yang ketiga adalah monitoring evaluasi. Saya yakin dengan 3 kunci yang tadi saya sampaikan, itu adalah bagaimana orangnya, bagaimana kelembagaannya, dalam hal ini tata kelola organisasi koperasinya, dan juga sistemnya. Kita singkatnya POS, People, Organization, and System. Nah, Kementerian Koperasi sedang merumuskan dan mensosialisasi langkah berikutnya setelah terbentuk. Karena ini jadi pertanyaan di bawah,
di desa-desa. Ini setelah terbentuk apa nih Pak Menteri? Oke, saya sudah berpikir bersama tim secara berpikir keras bahwa begini, yang penting adalah 3 tadi juga. 1, desain kebijakannya harus kuat. Yang kedua, mitigasi risikonya manakala ada masalah harus cepat mengendalikan. Dan yang ketiga adalah digitalisasi dan sistem pengoperasiannya harus lebih mudah dan bisa terintegrasi antara koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Karena idenya adalah jaringan koperasi nasional. Ini harus terbentuk di seluruh Indonesia lewat program Kopdes Merah Putih. Gitu Mbak. Baik, intinya pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini harus dipersiapkan dengan matang agar kemudian mimpi dari pemerintah Indonesia bisa terrealisasikan dengan baik. Terima kasih Pak Budi Ari, Menteri Koperasi. Selamat kembali beraktivitas Pak Budi.